bahwa masalah tersebut sudah dialaminya selama 3 musim terakhir. Jika saya start dari depan, saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Namun, tidak demikian jika saya start dari belakang. Saya akhirnya paham bahwa semua pembalap juga sama. Marc Marquez unggul 1 detik dari Alex Marquez unggul 1 detik dari saya, dan saya unggul 1 detik dari Franco Morbidelli. Jelas rider asal Turin Italia itu. Pecco Bagnaia mengaku bingung. Setiap kali sprint, hal yang sama terjadi. Jika saya tidak start dari posisi terdepan dan tidak memimpin di tikungan pertama, maka hasilnya sama seperti yang terjadi pada hari Sabtu di Jerez. Seharusnya ada lebih banyak duel dalam sprint. Namun, balapannya terlalu pendek. Kita harus memahami itu. Berbeda dengan balapan jarak jauh. Padahal saya tidak melakukan hal yang berbeda saat membalap, ketika mengerem atau memasuki tikungan. Namun dalam balapan jarak jauh, saya merasakan lebih banyak potensi dan sensasi saat mengerem. Hal ini menyebabkan saya mengalami masalah saat sprint, terutama dengan ban depan. Ujar Bagnaia. Menurut Pecco, apa yang menyebabkan dirinya meraih hasil yang sangat berbeda antara sprint hari Sabtu dan race hari Minggu? Kita tidak bisa memberikan tekanan yang sama antara sprint dan balapan utama. Meskipun saya melakukan hal yang persis sama, itulah yang sulit saya pahami. Aneh sekali. Jawab Pecco yang finish ketiga dalam sprint Jerez tertinggal 3,077 detik dari pemenang sekaligus rekan setimnya Marc Marquez. Pecco berharap banyak pada tes resmi MotoGP pada hari Senin usai balapan akhir pekan di Jerez. Karena dia ingin menyelesaikan setiap masalah yang dialaminya selama berjalannya musim 2025. Tes Senin akan menjadi hari yang penting. Saya punya masalah yang harus dipecahkan. Pungkas juara dunia 3 kali itu. Setelah ribuan hari, Quartararo akhirnya bisa start dari grid nomor 1 lagi. Fabio Quartararo berhasil meraih kembali posisi pole position usai menunggu ribuan hari dari MotoGP Indonesia 2022. Betul, Quartararo harus menunggu ribuan hari atau tepatnya 1133 hari untuk mendapatkan performa terbaiknya di kualifikasi. Terbukti di MotoGP Spanyol 2025 ini, ia berhasil menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi dan akan start dari grid nomor 1 di Jerez. Momen ini membuat saya merasakan hal yang spesial. Spesial dalam hal emosi untuk semuanya. Tim. Kami tahu bahwa poin itu dapat diraih di sesi sprint dan balap utama. Tapi, kamu tahu, bisa merasa sangat dekat dengan atmosfer. Kemenangan, itu kembali bersama tim di belakang saya tentu luar biasa. Ujar Quartararo dilansir dari Crash. Quartararo dan Yamaha mengawali musim ini dengan sejumlah tantangan. Adaptasi dengan motor M1 musim ini tampak belum berjalan mulus bagi sang juara dunia 2021. Kendati demikian, progres positif mulai terlihat dalam beberapa balapan terakhir. Di MotoGP Qatar, ia berhasil finish di posisi kelima saat sprint race dan ketujuh di balapan utama. Managing Director tim Monster Energy Yamaha MotoGP, Paolo Pavesio menekankan pentingnya tren positif ini dalam upaya mereka mengejar ketertinggalan. Ini memang belum mendapat poin. Namun momen seperti ini menjadi penting dan kita berhasil membangunnya di 2 race terakhir di mana kita bisa start dari barisan terdepan. Ini hal yang baik. Penampilan yang fantastis dari Fabio Quartararo, dan juga fantastis bagi semua orang yang bekerja di belakangnya. Kami terus mengejar, ujar Paolo kepada Crash. Setelah meraih angin segar dengan menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi, Fabio Quartararo gagal menyelesaikan sprint race MotoGP Spanyol 2025 yang berlangsung pada Sabtu, 26 April 2025. El Diablo mengalami insiden di awal balapan, tepatnya saat berduel dengan Marc Marquez untuk memperebutkan posisi terdepan.